Sungguh mengucap syukur Tuhan untuk berkat kasih setia yang sudah Kau berikan buat kami Tuhan. Kau sudah mengumpulkan kami tempat ini hingga kami bisa bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat sekalian. Ya, puji nama Tuhan kita bisa berkumpul lagi tempat ini untuk bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kini mari setiap kita yang hadir di tempat ini maupun di rumah, kita mau datang dalam hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan Yesus atas setiap kasih setia yang sudah Tuhan berikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah nama-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami percaya Tuhan, kemenangan terjadi di sini ketika kami datang kepada-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Yesusku, Kaulah segalanya. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
percaya Tuhan, biarlah hanya nama-Mu Tuhan yang dipermuliakan buat setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami mau datang dalam hadirat-Mu Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami dan Kau memberikan kemenangan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat kemurahan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Saya percaya setiap kita yang hadir pada hari ini merasakan sukacita dan kemuliaan Tuhan. Kini mari kita mau angkat hati kita mau pujikan, kita mau bangkit menyerukan nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk sebentar mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu sehingga sampai hari ini kami masih diizinkan untuk beribadah, bersekutu dan membesarkan nama-Mu. Berkati kami semua, urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu. Salam juga bagi kita semua, baik yang ada di mana-mana, di rumah atau di tempat yang lain, tetap salam sejahtera.
Saya hari ini ingin bersama-sama untuk membaca teks yang ada di dalam 1 Raja-Raja pasal 17, beberapa ayat, tetapi saya akan kutip beberapa ayat saja untuk mempersingkat waktu. Saya mulai ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Amin. Sudah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berangkat dari pembacaan Alkitab pada pagi hari ini yang sebetulnya secara lengkap saya ambil di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai yang ke-16. Berangkat dari teks ini, saya ingin memberikan judul perenungan firman Tuhan, khotbah pagi hari ini dengan judul menjadi berkat di situasi yang berat. Sekali lagi, judulnya adalah menjadi berkat di situasi yang berat. Saudara, ketika kita bicara tentang bagaimana menjadi berkat, menjadi orang yang peduli kepada sesama, di dalam istilah teknis seringkali orang-orang yang berusaha untuk peduli dengan orang lain, yang memiliki sifat kedermawaan yang tinggi, seringkali orang itu disebut sebagai orang yang memiliki sifat filantropis atau altruism. Ketika kita merenungkan akan bagaimana orang yang memiliki sifat altruism dan filantropi ini, pikiran kita pasti langsung mengarah kepada tokoh-tokoh besar. Misalkan Bill Gates, orang yang memang terkenal suka derma kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Atau kita pernah mendengar katakanlah Ibu Teresa yang memiliki kepedulian yang begitu tinggi. Kedua-duanya adalah orang-orang yang besar. Tetapi hari ini kita melihat di dalam teks kita cerita orang yang tidak dikenal, orang yang bukan siapa-siapa, bahkan namanya pun tidak disebutkan, akan tetapi memiliki karakteristik, sikap, sifat seperti yang digambarkan sebagai orang yang memiliki filantropi atau altruism tadi. Memiliki kepedulian untuk menjadi berkat bagi sesama. Nah, saudara, dari teks ini saya menemukan ada 3 hal yang bisa kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, dan ini sangat penting untuk kita renungkan, ternyata menjadi berkat itu tidak harus menunggu kita ada dalam keberkatan. Perhatikan kalimat saya, untuk menjadi berkat, kita tidak harus menunggu supaya kita ada di dalam situasi yang penuh keberkatan. Saya akan ajak saudara untuk melihat ayat yang ke-12, dikatakan begini, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya, perhatikan ini, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Sepintas ketika kita mendengar teks ini, kita merasa seakan-akan Nabi Elia ini sangat keterlaluan. Dia minta mendapatkan makanan justru kepada orang yang dapat dikategorikan tidak memiliki apa-apa. Ketika Elia berkata kepada perempuan itu, beri aku makan, beri aku minum, perempuan itu menjawab, sesungguhnya tidak ada roti padaku.
Dan kalaupun ada, itu cuma segenggam tepung, kemudian sebuli-buli minyak kecil, dan kemudian saya akan masak itu menjadi roti, saya akan makan, setelah itu kami mati. Teks ini mengajarkan kepada kita bahwa untuk menjadi berkat, itu tidak perlu kita itu menunggu kaya. Saudara, saya ingin sampaikan bahwa sebetulnya kecenderungan setiap manusia itu adalah berpusat pada dirinya sendiri. Manusia selalu memiliki konsep hidup self-oriented, berpusat pada diri. Ketika dia mau berbagi kepada orang lain, pertama yang dia pikirkan adalah apakah saya sudah cukup apa belum? Apakah saya sudah punya apa belum? Apakah saya tidak mengalami kekurangan apa enggak? Setelah kita menilai, berpikir bahwa kita sudah punya dan kita bisa memenuhi kebutuhan kita, baru ada keinginan kita untuk berbagi, baru ada keinginan untuk memberi kepada orang lain. Ini kecenderungan manusia. Tetapi teks ini mengajarkan kepada kita bagaimana kehendak Allah dalam situasi-situasi yang berat seperti ini. Oh, Tuhan tidak berkata begini, engkau harus punya lebih dulu baru engkau bisa berbagi kepada orang lain. Enggak. Elia oleh Tuhan ditempatkan di satu tempat yang nama daerahnya itu Sarfat. Daerah itu ada di daerah yang namanya Sidon. Ini daerah orang-orang yang sebetulnya tidak mengenal Tuhan, tapi Tuhan kirimkan Elia ke sana. Dan yang lebih unik lagi, ketika ditempatkan di Sarfat di daerah Sidon ini, Elia dipertemukan dengan seorang janda. Di mana janda ini jelas bukan orang hebat, namanya tidak dikenal, tidak disebutkan. Dan dalam kondisi yang kayak begini, dia tidak punya apa-apa, justru kemudian Tuhan berkata, minta makan kepada orang yang kayak begini. Di dalam diskusi dialog antara Elia dengan perempuan ini, kita bisa prihatin kepada perempuan ini bahwa ternyata perempuan ini juga nggak punya apa-apa. Itu sebabnya saya katakan bahwa untuk menjadi berkat, Tuhan tidak menunggu kita supaya kita kaya dulu gitu loh. Untuk menjadi berkat, untuk mampu berbagi, untuk bisa dermawan, untuk bisa peduli care kepada orang lain, Tuhan tidak menunggu kita itu berkelimpahan dulu, enggak. Tuhan sedang mengajar kepada kita melewati dialog antara Elia dengan perempuan ini, apa yang kau punya? Segenggam roti, ya, yang akan aku makan dan kemudian aku mati. Kemudian Elia berkata, berikan lebih dahulu kepada aku. Seperti yang tadi saya katakan Bapak Ibu, untuk menjadi berkat kecenderungan kita adalah bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri. Tetapi apa yang menjadi kecenderungan kita itu bukan kehendak Tuhan. Itu bukan kehendak Allah. Apa yang dikehendaki Allah? Dalam kondisi apapun kita dituntut untuk menjadi berkat, peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam situasi yang seperti ini, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, entah Anda dimanapun dan siapapun, kita semua mengalami kesulitan oleh karena pandemi ini, oleh karena wabah yang seperti ini. Kita semua mengalami kesulitan. Kalau kita menilai diri kita, pasti kita akan menemukan banyak kekurangan, banyak kesulitan. Tapi sebagai hamba Tuhan saya mengatakan, terlepas apa kesulitan kita, terlepas apa pergumulan kita, tetapi mandat Tuhan agar kita peduli kepada orang-orang di sekitar kita, agar kita berbagi berkat dengan orang-orang di sekitar kita, itu adalah keharusan yang harus dilakukan oleh orang-orang yang percaya. Itu yang pertama. Menjadi berkat tidak harus keberkatan dulu. Yang kedua, saya akan ajak saudara untuk melihat ayat yang ke-15. Ayat itu berkata begini, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Hal yang menarik dari teks ini adalah ketika teks itu berkata perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Tepat seperti yang dikatakan oleh Elia. Teks ini bicara tentang ketaatan. Menjadi berkat itu didasarkan pada ketaatan kita kepada Tuhan. Bukan didasarkan untuk mendapatkan popularitas.
Bukan didasarkan agar supaya kita dipuji. Bukan didasarkan pada bagaimana orang lain kemudian kagum kepada kita. Sebagai hamba Tuhan saya mau ingatkan, ketika kita menjadi berkat buat orang lain, pengen berbagi kepada orang lain, care kepada orang lain, tetapi motivasinya untuk memenuhi kebutuhan narsistik kita. Motivasinya supaya kita ini dipuji, supaya populer dan sebagainya. Saya mau katakan, engkau tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, ketika dia mau menjadi berkat bagi orang lain, itu dasarnya hanya karena taat kepada Tuhan. Ketika saya membaca teks ini, saudara terkasih, sebetulnya perempuan ini, janda ini, diperhadapkan kepada dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah pilihan dalam konteks cara pandang yang realistis. Pilihan kedua adalah pilihan yang didasarkan pada cara pandang iman. Cara pandang realistis ketika perempuan itu diminta untuk memberikan roti kepada Elia, maka dia akan berpikir, kan saya cuma punya segenggam tepung. Saya kan punya sedikit minyak di dalam buli-buli. Secara realistis ini kebutuhan ini nggak bisa buat orang lain. Bukankah aku punya tanggungan anak, bukankah aku punya tanggungan keluarga, bagaimana mungkin barang yang kecil ini yang cukup untuk keluarga saya harus saya berikan kepada orang lain. Jelas ini nggak masuk akal. Ini pandangan realistis. Bukankah kita juga seringkali tergoda untuk punya pola pikir, cara pikir yang kayak begini ketika kita mau berbagi kepada orang lain, kita mikir, cukup nggak gitu loh. Lah saya saja belum bisa memenuhi kebutuhan saya kok saya mau berbagi kepada orang lain. Tetapi perempuan ini memilih pilihan yang tepat. Dia memilih bukan berdasarkan pandangan yang realistis, yang logis, yang masuk akal, tapi dia memiliki pandangan iman. Karena ketika dia mendapatkan pilihan ini, dia mendengar Elia berkata begini, kalau engkau memberikan aku makan lebih dahulu, maka Tuhan akan memelihara engkau. Nah, si perempuan ini taat kepada janji Tuhan. Hidupnya tidak didasarkan pada ukuran-ukuran yang terkait logika, realistis dan sebagainya. Tapi hidupnya didasarkan pada janji Tuhan. Loh kalau Tuhan janji kayak begini bahwa saya akan diberkati, saya akan dipelihara, hidup saya akan mengalami pemeliharaan oleh Tuhan, ini yang saya ambil, ini yang saya pilih. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, mungkin saat ini sedang duduk di depan televisi, saya mau sampaikan Bapak Ibu, bahwa kalau kita mampu menempatkan hidup kita didasarkan atas janji-janji Tuhan, percayalah, pemeliharaan Tuhan pasti nyata dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat hidup kita hanya didasarkan pada pilihan-pilihan yang realistis, kita akan mengalami kegentaran. Engkau boleh buka dompetmu hari ini berapa isinya, terbatas sekali. Engkau bisa melihat tabunganmu berapa isinya, terbatas sekali. Engkau bisa melihat depositomu seberapa banyak, itu pun terbatas. Tapi kalau engkau melihat janji Tuhan, dalam kondisi kekeringan, dalam kondisi kesulitan, Allah sanggup memberikan pemeliharaan kepada orang yang mengandalkan Dia. Ini yang ingin disampaikan, bahwa menjadi berkat kepada sesama, itu bukan oleh karena ingin mendapatkan popularitas, tapi semata-mata karena didasarkan pada taat akan kebenaran firman Tuhan. Yang terakhir, menjadi berkat sebetulnya adalah kunci untuk mengalami keberkatan. Saya akan baca ayat yang ke-16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudara, secara dunia orang akan berkata kalau kita memberi kepada orang lain, maka apa yang menjadi milik kita itu akan berkurang. Kalau saudara punya 10
Saudara berbagi 6 buat orang lain, 6 berkurang, maka yang kita punya tinggal 4. Itu logika matematika yang sangat realistis. Tetapi ketika kita melihat pandangan kita itu kepada iman, justru ketika kita berkurang karena memberi, maka ada berkat berkelimpahan yang akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dalam poin ketiga ini saya ingin katakan bahwa menjadi berkat itu adalah kunci agar kita itu mengalami keberkatan. Coba kita bayangkan, seandainya janda di Sarfat itu tidak memberikan, tidak menyerahkan sebongkah roti itu kepada Elia, ada mujizat enggak? Saya yakin enggak ada. Ketika perempuan itu memasak tepung dan buli-buli kemudian menjadi roti, dimakan oleh mereka, dimakan oleh anaknya juga, selesai cerita, mereka akan mati dalam kondisi kelaparan. Selesai. Tetapi ketika mereka taat, menjadi berkat. Dia menyerahkan roti itu kepada Nabi Elia. Dan ketika dia menyerahkan itu kepada Nabi Elia, dia tidak punya simpanan lagi. Habis selesai. Tetapi tiba-tiba Tuhan berkata, tepung dalam tempayan itu tidak habis. Minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Artinya apa? Pemeliharaan Allah terhadap orang yang taat kepada Tuhan sangat nyata. Tepung di dalam tempayan tidak pernah habis, minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Bukankah itu pemeliharaan Tuhan? Saudara meng-meng, saudara akan mengalami kesulitan untuk mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi sebagai hamba Tuhan saya mengatakan, lakukanlah. Karena ketika kita berjalan dengan Tuhan, logika kita tidak perlu mereduksi, mengurangi iman percaya kita kepada Tuhan. Ketika kita taat kepada Tuhan, justru disitulah pemeliharaan Allah luar biasa dan nyata kepada kita. Dan yang kedua, di situ ada takaran yang namanya tempayan dan buli-buli. Saya yakin tempayan tempat tepung itu yang dimiliki oleh janda di Sarfat ini tidak terlalu besar. Yang kedua buli-buli. Buli-buli itu biasanya botol kecil yang diisi minyak. Bisa minyak goreng, bisa minyak parfum, pokoknya tempat minyak. Itu kecil sekali. Ada wadahnya. Apa yang saya sampaikan? Berkat kepada tiap orang itu sesuai dengan takaran kebutuhan orang itu masing-masing. Di dalam kondisi yang sulit ini kita tidak perlu melihat dan iri kepada orang lain yang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Enggak. Tempayan kita mungkin beda dengan tempayan orang lain. Buli-buli kita mungkin beda dengan buli-buli orang lain. Tetapi yang saya ingin sampaikan, pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan kita masing-masing. Intinya Bapak Ibu yang terkasih, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Kondisi yang berat yang saat ini kita alami, itu bukan alasan untuk kita tidak menjadi berkat. Kondisi yang berat yang kita alami saat ini, itu bukan alasan untuk kita itu tidak berbagi kepada orang lain. Justru, pesan yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini, tingkatkan kepedulianmu, jadilah berkat. Ketika kita meningkatkan kepedulian kita, percayalah, kepedulian Allah kepada kita akan melimpah dengan luar biasa. Tuhan memberkati. Haleluya Yesus. Tangan Tuhan tak kurang panjang. Amin. Amin Yesus. Untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hati.
mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang bersama-Mu. Engkau tempat perlindungan kami, Tuhan. Engkaulah sumber pertolongan kami, Tuhan. Ajar kami untuk selalu memiliki iman di dalam-Mu, Tuhan, sehingga kami bisa menjadi berkat buat orang lain, Tuhan, di sekitar kami, Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada siang hari ini, Tuhan. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja
kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih setia yang Kau limpahkan buat kami. Di dalam kondisi yang berat ini, berikan kemampuan buat kami untuk bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Karena kami percaya ketika Engkau sudah peduli kepada kami, maka wajiblah buat kami untuk peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Tolong kami ya Tuhan, berkati kami semua. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah sekarang segala berkat, rahmat dan anugerah di dalam nama Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan penghiburan di dalam Roh Kudus kiranya melimpahi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.